Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat malam teman-teman semuanya. Di sini kami dari kelompok 3 eh, akan membahas mengenai hasil diskusi kami yaitu terkait analisis kriminologi kasus pembunuhan dan pengecoran mayat di Tembalang, Kota Semarang. Namun sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 3 terlebih dahulu. Saya sendiri, Putri Merlin Yosefa dengan akhiran NIM 330. Lalu kemudian ada rekan saya, Maria Luisa dengan akhiran NIM 340. Ada Cantika Kori dengan akhiran NIM 341. Dan terakhir ada Wahyu Putri dengan akhiran NIM 364. Untuk presentasi mengenai pendahuluan akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, untuk pendahuluan, dalam KUHP, mengambil nyawa seseorang didefinisikan sebagai pembunuhan. Tindakan pembunuhan ini dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap hukum dan norma sosial dan biasanya mendapatkan sanksi atau hukuman yang berat. Jiwa atau nyawa dari seseorang tidak dapat digantikan dan merupakan hak asasi manusia yang harus dijunjung tinggi serta dilindungi. Pada hari Senin tanggal 8 Mei tahun 2023, warga Kecamatan Tembalang, Semarang, Jawa Tengah, digegerkan dengan penemuan sosok mayat. Hampir seluruh bagian tubuh mayat tersebut dicor dengan semen dan saat ditemukan di sebuah toko isi ulang galon dan bensin di Jalan Mula Warman Raya. Mayat korban ditemukan di tempat pengisian bensin dan galon di sebuah celah di antara dua bangunan. Adapun alasan tersangka melakukan hal keji tersebut yaitu dendam dan sakit hati kepada korban karena kerap diperlakukan kasar oleh korban. Perlakuan kasar berupa pukulan, cubitan, tamparan hingga sudutan rokok disebut kerap ia alami. Pelaku mengaku dirinya sakit hati terhadap majikannya sehingga memutuskan untuk membunuh korban. Berdasarkan hal tersebut, kelompok kami ingin mengkaji kasus pembunuhan dan mutilasi yang terjadi di Tembalang, Kota Semarang dari sudut pandang kriminologi, yaitu sebuah ilmu yang mempelajari tentang penjahat dan kejahatan yang mereka lakukan. Selanjutnya, di sini kelompok kami akan membahas mengenai analisis dari sudut pandang kriminologi mengenai kasus pembunuhan mayat di Tembalang tersebut. Pada kasus ini, pelaku bermaksud untuk menyembunyikan perbuatannya dari orang lain. Oleh karena itu, ia melakukan tindak pidana pembunuhan yang diikuti dengan mutilasi. Tindak pidana adalah perbuatan kejahatan yang diartikan dari sisi yuridis. Dalam hukum pidana, kata tindak tidak hanya bersifat abstrak, tetapi hanya menyatakan sebuah kondisi nyata yang menggambarkan perbedaan bahwa tindak ialah kelakuan atau gerak-gerik serta sikap jasmani seseorang. Dalam KBBI, mutilasi itu didefinisikan sebagai tindakan memotong-motong tubuh manusia atau hewan. Namun, pada masa saat ini umumnya media massa menggunakan kata tersebut untuk memberitahukan tindakan pembunuhan yang melibatkan kekerasan dalam bentuk pemotongan bagian tubuh korban. Next slide. Nah, dalam sudut pandang kriminologi, setiap tindakan kejahatan yang dilakukan oleh seseorang memiliki motif tertentu. Misalnya dalam mutilasi, korban dilatar belakangi oleh motif-motif tertentu. Dalam hal ini dapat dibedakan menjadi dua. Jika dilatar belakangi oleh masalah percintaan, biasanya potongan tubuh korban itu ditemukan di area genital, seperti penis, payudara, dan area sensitif lainnya. Tetapi jika yang melatar belakangi hal tersebut adalah dendam atau amarah seperti yang terjadi di Tembalang tersebut, maka yang dimutilasi biasanya bagian kepala atau kaki. Selanjutnya, menurut Cargan, Rand, and Brinkman, mutilasi dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu mutilasi ofensif dan defensif. Mutilasi defensif adalah pemotongan anggota tubuh atau pemisahan anggota tubuh yang dilakukan untuk menghilangkan bukti pembunuhan setelah pembunuhan terjadi. Sedangkan mutilasi ofensif adalah tindakan irasional yang dilakukan karena pelaku merasa marah atau emosi. Dan pada kasus di Tembalang ini kami menyimpulkan bahwa mutilasi tersebut adalah mutilasi ofensif.
Menurut ilmu kriminologi, penyebab kejahatan pembunuhan dengan mutilasi dapat dibagi menjadi dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Internal itu seperti ekonomi atau memang dari diri pelaku tersebut, dan eksternal bisa jadi dari lingkungan dan pergaulan. Dan dalam pandangan lain, masih ada beberapa faktor lain yang dapat menyebabkan pelaku melakukan tindak pidana pembunuhan yang berlanjut dengan mutilasi, yaitu psikologis, sosial, dan situasional. Kansil sebagai seorang ahli hukum juga menyatakan pendapatnya mengenai faktor penyebab terjadinya kejahatan di masyarakat dalam kriminologi, yaitu dapat dibedakan menjadi 4. Pertama adalah sifat kepribadian seseorang, kedua teori psikoanalisa, ketiga teori personal traits, dan keempat adalah teori pembangunan moral. Penjelasan di atas mengemukakan ada latar belakang yang menyebabkan mengapa seseorang dapat melakukan tindak pidana pembunuhan dan kemudian diikuti dengan mutilasi. Akan tetapi, terdapat beberapa teori yang membahas terkait upaya apa saja yang bisa dilakukan untuk mencegah tindakan kejahatan terhadap nyawa. Yaitu ada 3. Yang pertama adalah upaya represif atau penal, yang kedua upaya preventif atau non-penal, dan yang terakhir adalah upaya preemptif. Selanjutnya yaitu penerapan sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan mutilasi menurut pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam pemberian pidana, setidaknya terdapat 3 tujuan utama, yaitu memperbaiki kehidupan penjahat, membuat orang jera untuk melakukan kejahatan, dan mencegah penjahat melakukan kejahatan lain. Pasal 340 KUHP mengatakan bahwa barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana terlebih dahulu dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Pasal ini tepat untuk digunakan dalam menyelesaikan kasus mutilasi. Jika niat awal pelaku adalah untuk menganiaya dan menyebabkan kematian. Meskipun pembunuhan tanpa mutilasi dan pembunuhan dengan mutilasi adalah 2 hal yang berbeda, tetapi pasal 340 KUHP ini menjadi dasar untuk menangkap mereka yang melakukan mutilasi di Indonesia. Lalu selanjutnya itu pentingnya pembentukan undang-undang terhadap kejahatan mutilasi. Nah, menurut kami terdapat ketidakadilan jika pelaku pembunuhan dengan mutilasi hanya disanksi dengan pasal yang sama dengan pembunuhan biasa. Di sisi lain, keluarga korban yang dimutilasi tidak dapat melihat jasad korban secara utuh lagi dan akan menimbulkan trauma yang lebih mendalam dari korban pembunuhan biasa. Maka dari itu, perlu adanya suatu undang-undang yang mengatur tentang pembunuhan disertai dengan mutilasi secara rinci agar dapat memberikan kepastian hukum pada keluarga korban. Lalu pentingnya penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku mutilasi tidak bisa diragukan lagi. Kasus-kasus mutilasi yang terjadi menunjukkan tingkat kekejaman yang sangat tinggi dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Oleh karena itu, sanksi yang dikenakan kepada pelaku mutilasi haruslah sejalan dengan tingkat kekejaman perbuatannya, bahkan lebih berat dibandingkan dengan sanksi untuk pelaku pembunuhan berencana pada umumnya. Diperlukan juga revisi dan penguatan hukum yang relevan guna memastikan bahwa pelaku kejahatan mutilasi tidak luput dari hukuman yang setimpal dengan kejahatannya. Kesimpulannya yaitu kasus pembunuhan yang diikuti dengan mutilasi yang terjadi di Tembalang merupakan sebuah tindak kriminal kesekian kalinya yang terjadi di Indonesia. Dalam kasus ini, balas dendam menjadi alasan utama yang mendorong pelaku untuk melaksanakan aksinya. Berdasarkan jenis mutilasi, maka pelaku dalam kasus ini melakukan mutilasi ofensif, di mana ia melakukan tindakan tersebut untuk memenuhi rasa amarahnya akibat sakit hati akan perbuatan korban. Di Indonesia, pengaturan terkait tindak pidana pembunuhan yang disertai dengan mutilasi belum memiliki undang-undang atau peraturan khusus. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP di Indonesia tidak memuat ketentuan khusus mengenai mutilasi. Hal ini berarti kasus-kasus mutilasi saat ini hanya dijerat dengan pasal-pasal tentang pembunuhan pada umumnya, yaitu pasal 338 KUHP untuk pembunuhan biasa dan pasal 340 KUHP untuk pembunuhan berencana.
Putusan mengenai kasus mutilasi tersebut dapat dipengaruhi oleh pengaturan hukum yang disebutkan di atas. Dalam kasus ini, pelaku melakukan mutilasi yaitu dengan sengaja berpikir atau berniat untuk merencanakan pembunuhan dengan cara tertentu. Akibatnya, tubuh korban dimutilasi dan juga dicor sehingga tidak diketahui keberadaannya atau akan mengelabui penyidik saat mengungkap identitas korban, sehingga identitas korban sulit dilacak apalagi pelakunya. Demikian presentasi dari kelompok kami. Sekarang kami membuka sesi pertanyaan. Bagi teman-teman yang sekiranya ingin bertanya, mungkin bisa raise hand terlebih dahulu dan kemudian menyampaikan pertanyaannya. Ya. Sekarang kepada Saudari Lala kami persilahkan untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Saya perwakilan dari kelompok 1, yaitu Latifah Dwi Febrianti dengan akhiran NIM 363, ingin bertanya bahwa dari analisis kalian, kira-kira apakah ada dampak dari pembunuhan tersebut terhadap keluarga korban dan masyarakat sekitarnya? Terima kasih. Baik, pertanyaannya kami tampung terlebih dahulu. Mungkin ada yang ingin bertanya lagi. Baik, kepada Saudari Hani kami persilahkan untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih waktunya. Tadi kan disebutkan beberapa teori yang membahas terkait upaya apa saja yang bisa dilakukan untuk mencegah tindakan terhadap nyawa tersebut. Nah, tadi disebutkan ada 3. Nah, menurut kalian, upaya mana yang paling efektif untuk mencegah tindakan serupa yang terjadi di Tembalang tersebut? Terima kasih. Oke. Baik, terima kasih atas pertanyaannya untuk teman-teman semua. Ingin meminta waktu untuk berdiskusi terlebih dahulu ya teman-teman. Izin menjawab untuk pertanyaan dari Lala kelompok 1 ya. Pertama, dampaknya terhadap keluarga korban itu tentu saja kematian anggota keluarga yang secara tiba-tiba atau secara tragis itu menimbulkan rasa kehilangan yang luar biasa. Lalu, keluarga korban juga akan mengalami kesedihan yang mendalam, serta rasa sakit serta duka yang berkepanjangan. Selain itu juga, keluarga korban itu dapat ditinggalkan trauma yang mendalam bagi anggota keluarga, ketakutan, kecemasan, dan rasa tidak aman yang dirasakan oleh mereka. Lalu selain anggota keluarga, itu ada masyarakat sekitarnya. Masyarakat sekitarnya itu terdampak menjadi tidak percaya lagi untuk beraktivitas sendiri atau keluar rumah pada malam hari. Lalu masyarakat terhadap daerah atau kelompok tertentu juga yang terjadi pembunuhan mutilasi itu juga bisa mendapat stigma atau diskriminasi. Apakah jawabannya sudah menjawab? Sudah, terima kasih. Sama-sama. Kemudian, saya akan menjawab pertanyaan dari Hani dari kelompok 5.
Sebenarnya upaya tersebut memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Seperti upaya represif itu efektif untuk memberikan efek jera, cuman tidak mengatasi akar dari permasalahan tersebut. Kemudian upaya preventif itu mengatasi akar masalah, tapi butuh waktu lama dan sumber daya yang besar. Kemudian untuk upaya preemptif itu bisa mencegah dini, tapi butuh sistem yang kuat dan juga berisiko untuk melanggar HAM. Jadi, menurut kelompok kami, kombinasi dari ketiga upaya tersebut itu menjadi kemungkinan yang paling efektif. Untuk mengatasi akar masalah, kita berfokus pada upaya preventif yang dibarengi dengan penegakan hukum yang tegas atau upaya represif, dan juga pencegahan dini atau preemptif. Apakah menjawab, Hani? Baik, terima kasih. Baiklah, terima kasih teman-teman untuk pertanyaan semuanya. Demikian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam.